Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Grip Jaya Bapak Haji Rosario Parsal. Yang saya hormati Sekjen DPP Grip Jaya Bapak Haji Zulfikar SEGG. Yang saya hormati Bapak Pembina DPP Grip Jaya Bapak Arya Junaidi. Yang saya hormati Bapak Wali Kota ataupun yang diwakilkan Bapak Hendra Hidayat. Yang saya hormati Kodim 0502 Jakarta Utara Kolonel Infanteri Muhammad Syarifuddin Fanani. Yang saya hormati Kapolres Jakarta Utara Bapak Erik Frendis. Yang saya hormati Kepala Kasbang Pol Jakarta Utara Bapak Andi Ahmad Kohar. Yang saya hormati Ketua Dewan Kota Jakarta Utara Bapak Saiful Adi Gojala. Yang saya hormati Ketua Paradisai Jakarta Utara Ibu Sri Astuti SHMH. Yang saya hormati EGM Regional 2 Tanjung Priok Bapak Yandri Trisaputra. Yang saya hormati Ketua BPC Grip Jaya Jakarta Utara Bapak
Haji Syed Hidayatullah, mohon maaf. Yang saya hormati Ketua DPC Jakarta Timur Bapak Rudi Krager. Yang saya hormati Ketua DPC Grip Jaya Jakarta Barat Bapak Muhammad Nurul Khalis. Yang saya hormati Ketua DPC Grip Jaya Jakarta Pusat Bapak Adipati Syam SH CLP. Yang saya hormati Ketua Grip Jaya Jakarta Selatan Bapak Rusdi. Yang saya hormati Ketua BPPKB Banten DPC Jakarta Utara Kapten Haji Subandi. Yang saya hormati Ketua Komki Bapak Franky Iriawan. Yang saya hormati Ketua DPP Forkapi Jakarta Utara Bapak Amiruddin. Yang saya hormati Ketua DPC Mades Jakarta Utara Bapak Murtaufik. Yang saya hormati Ketua FKPPI Jakarta Utara Bapak Iwan Irwansyah Setiawan Sarjana Ekonomi. Dan semua para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tidak mengulangi rasa hormat. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku ketua panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para tamu undangan semuanya, adik-adik yatim kita semuanya, dan rekan-rekan semuanya, seluruh anggota Grip Jaya se-Jakarta Utara yang telah membantu menyumbang tenaga dan terbentuknya acara kali ini. Terima kasih. Dan selaku ketua panitia, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyambutan, konsumsi, dan segala lainnya. Akhirul kalam, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Grip Jaya DPC Jakarta Utara kepada yang dimuliakan Bapak Haji Hidayatullah, kesempatan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kebajikan, salam rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah atas waktu yang diberikan oleh kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat iman, rahmat umur panjang, dan rezeki yang berkah berlimpah buat kita semua. Amin. Grip, 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 Jakarta Utara. Waalaikum. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ketua Umum Grip Jaya Haji Hercules Rasul Marsal yang begitu saya banggakan, saya cintai dan serta saya hormati, yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Haji Zulfikar SEGG. Beliau adalah sosok yang saya banggakan juga sebagai mentor saya, sebagai kakak saya juga yang selama di grup ini telah membesarkan Jakarta Utara untuk lebih maju lagi. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak OKK Pak Carlos atas kehadirannya untuk mendampingi Pak Sekjen.
Saya bangga dampingi terus Pak Sekjen saya untuk kedepannya. Terima kasih. Dan terima kasih juga saya ucapkan atas kehadiran dari Wali Kota Jakarta Utara yang diwakilkan oleh Kesbangpol Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua DPC Jakarta Timur yang diwakili oleh Bang Jamal. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua DPC Jakarta Pusat yang diwakili oleh Bang Eko. Terima kasih atas kehadirannya. Dan terima kasih juga buat saudaraku Ketua DPC Jakarta Barat Abang Haji Nurholis, sehat selalu semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua DPC Madura Asli Madas Bapak Haji Taufik, sahabat saya yang sudah bisa hadir hari ini menyempatkan waktunya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada BPKB Banten yang diwakili oleh saudaraku Pak Haji Ujang Permana. Terima kasih sudah bisa hadir. Sehat selalu. Salam sama Pak Haji yang mungkin lain waktu bisa ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ketua-ketua PAC yang saya banggakan, ketua ranting se-Jakarta Utara yang saya banggakan. Tanpa kalian semua ini nggak akan berjalan. Tanpa kalian tidak ada saya. Dan kepada kalian kita semua bisa bersatu mengembangkan, membesarkan Grijaya di Jakarta Utara. Terima kasih juga saya ucapkan atas kehadiran adik-adik kita, anak-anak kita yang mungkin hari ini kita harus bisa menyempatkan berdoa untuk mereka agar kelak menjadi ahli ibadah, orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saya tidak menyebutkan dia sebagai anak yatim, dia sebagai anak saya yang saya banggakan, yang kelak menjadi penerus bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada semua atau seluruh jajaran anggota yang belum saya sebutkan, tapi saya bangga kepada kalian, anggota Grijaya DPC Jakarta Utara. Nah, kalau bisa masuk semua, penuhi ruangan ini, bahwa di sini kita menjadi satu. Tadi kita di luar menyambut kedatangan para petinggi-petinggi yang kita banggakan. Alhamdulillah, wasbillah sudah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan saya, bahwa sosok yang saya banggakan sudah ada, tampil, hadir untuk kita semua. Terima kasih juga mungkin saya ucapkan kepada Bapak Pembina Grijaya DPC Jakarta Utara, Bapak Arya. Beliau seorang pengusaha yang sukses, yang mendampingi kita, yang menjadi mentor kita untuk bisa berusaha. Beliau sangat-sangat bijak dalam segala urusan yang menyangkut Grijaya. Saya minta damping beliau karena nanti ada sedikit patah kata, dua kata yang dia sampaikan, minta didampingi juga. Saya juga sebenarnya demam panggung. Insya Allah kita menjadi berkah semua, Pak Pembina. Jaya. Mungkin sedikit penyampaian dan pesan buat kita semua di Jakarta Utara khususnya, untuk selalu bersinergi kepada TNI Polri, kepada pemerintahan yang ada khususnya, karena ini di utara. Saya hanya berharap di Jakarta Utara kita bisa mengembangkan potensi anak-anak bangsa, mengembangkan segala hak-hak usaha yang bisa kita tampilkan. Nanti kita bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan pemerintahan, terutama oleh
Bapak yang mewakili Bapak Kesbangpol, terima kasih. Mungkin nanti kita sudah terang lagi menghadap dan dia, terima kasih. Dan semua saya titip bahwa Jakarta Utara ini harus aman. Jakarta Utara ini milik kita. Jakarta Utara ini harus bisa menjadi tauladan atau sebagai yang bisa dibanggakan oleh wilayah-wilayah lain, terutama bahwa kita Grup Jaya bisa bersinergi juga dengan saudara-saudara kita yang ada di Ormas atau di LSM yang di sekitar kita, khususnya di Jakarta Utara saja. Kalau kita bicara melebar mungkin terlalu luas, karena kita di Jakarta Utara, di situ sudah hadir juga para ketua-ketua tokoh-tokoh Ormas yang sudah bisa hadir. Inilah orang-orang yang saya banggakan selama ini, bahwa kita di Jakarta Utara selalu sinergi baik dengan TNI Polri, pemerintahan, serta dengan para LSM, ketua-ketua yang bisa hadir di sini. Terima kasih untuk semuanya bisa bersama-sama menjaga khususnya Jakarta Utara. Bapak Haji Zulfikar SEGG, kesempatan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes, Jaya, yes, Jaya, 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 Hercules, luar biasa. Waalaikumsalam, jangan takut, jangan takut, jangan ikut. Baik, terima kasih semuanya. Salam sejahtera, salam bahagia para kader Grup Jaya seluruhnya di Jakarta Utara. Pada hari ini saya selaku Sekretaris Jenderal mewakili Bapak Ketua Umum kita, Bapak Haji Hercules Rosario Marsal, yang mana pada hari ini Ketua Umum kita berhalangan hadir. Bapak Ketua Umum menyampaikan salam kepada seluruh kader Grup Jaya di Jakarta Utara. Dan saya diwakili oleh Wakil Ketua Bidang OKK DPP Grup Jaya, Bung Carlos, dan jajaran pengurus DPP lainnya, ada Bung Freddy Matamera dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan. Yang pertama-tama saya menyapa yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Hendra Hidayat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kesbangpol Jakarta Utara, Pak Ardi Ahmad Kohar. Terima kasih Pak telah hadir. Bapak izin saya titip anak-anak kami di Jakarta Utara Pak, bimbing mereka, ayomi mereka Pak. Kami butuh bimbingan dari pemerintah Pak, dan pemerintah juga butuh dengan kami sebagai rakyat Jakarta Utara. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati Pembina DPC Jakarta Utara Bapak Ardi,
Bapak Arya, terima kasih Bapak. Tolong Pak dijaga anggota kita Pak, dibina yang baik agar semuanya terarah dengan baik. Yang saya hormati Ketua Pradi SAI Jakarta Utara atau yang mewakili, terima kasih telah hadir. Yang saya hormati Ketua BPPKB Banten DPC Jakarta Utara, Bang Ujang Permana, makasih Bang sudah hadir. Kita sahabat Bang, BPKB Banten itu dengan GRIP itu bersaudara. Yang saya hormati Bapak Murtaufik, Ketua DPC Madas Jakarta Utara. Selamat datang Bang. Madas ini sama Pak Hercules sangat dekat. Yang saya hormati Bapak Iwan Iriansah Setiawan SI, Ketua FKPPI Jakarta Utara. Selamat datang kalian. Yang saya banggakan Ketua DPC GRIP Jaya Jakarta Timur dan diwakili oleh Jamal selaku Panglima. Adinda, saya titip sama kamu Jakarta Timur, ya kamu saya berikan panggung, rubah semuanya, manfaatkan kesempatan ini agar diri kamu menjadi lebih baik dan bisa menjadi orang besar. Oke? Yang saya banggakan Ketua DPC GRIP Jaya Jakarta Barat, Adinda Nurwalis. Makasih Ketua. Yang saya banggakan Ketua DPC GRIP Jaya Jakarta Pusat, Bung Adi Pratisam, yang mewakili Sekcap. Yang saya banggakan Ketua DPC Jakarta Utara, Bung Haji Hidayatullah. Beliau ini sama saya sangat dekat, punya hubungan emosional yang sangat dekat, punya cerita chemistry dari pertama kali GRIP Jaya mulai pertama kali bangkit kembali dulu. Ya, saya diberikan mandat oleh Ketua Umum kita untuk memimpin DKI Jakarta, untuk membangun kembali DKI Jakarta. Begitu saya terima mandat hari ini, langsung malam harinya orang pertama yang menelpon saya DPC Jakarta Utara. DPC pertama yang menyatakan mendukung dan siap membesarkan GRIP bersama-sama saya di DKI Jakarta. Dan pada prakteknya Ketua DPC bersama seluruh Ketua PAC, Ketua Ranting dan seluruh anggota di Jakarta Utara berhasil membuktikan Jakarta Utara salah satu barometer GRIP di DKI Jakarta. Ya, teman-teman sudah menorehkan catatan, sudah mencapainya, tapi saya mengingatkan kepada teman-teman, meraih sesuatu memang butuh perjuangan dan pasti butuh perjuangan, tapi banyak orang yang lupa ketika dia sudah meraih, dia merasa sudah selesai. Namun sebenarnya ketika kita meraih satu capaian, itu barulah permulaan, bukan akhir dari pencapaian. Kenapa? Mempertahankan itu jauh lebih sulit dan lebih berat daripada meraih. Ingat itu. Kenapa ada ketua-ketua yang
awalnya kenceng, gede, dia capek, dia sukses, dia capek, dia sukses. Tapi setelah itu landai turun ke bawah. Kenapa? Lupa mempertahankan, lupa menjaga, lupa mengawasi. Nah, ini saya pesan kepada ketua PAC, ketua ranting, dan seluruh jajaran pengurus, jangan lengah, waspada, hati-hati dengan penggembosan. Jangan merasa aman, jangan merasa semua kawan dan semua sahabat. Walaupun kita harus mengedepankan prasangka baik, tapi kita harus tetap waspada. Bukan tidak mungkin, dan saya pastikan banyak orang yang masuk ke dalam GRIP bukan karena benar-benar mencintai GRIP, tapi hanya ingin menjadi toksik di dalam GRIP. Membuat-buat adu domba di antara sesama pengurus, membuat-buat kegaduhan yang sehingga kepengurusan itu akhirnya waktunya, tenaganya, pikirannya terbuang, tersita, sia-sia hanya untuk hal remeh-temeh. Akibatnya apa? Kepengurusan tersebut tidak punya ide-ide yang cemerlang, yang nggak timbul. Bagaimana mau bisa berkarya menciptakan sebuah ide-ide kalau kepengurusannya konflik terus? Nah, si A sama si B, si C saling menjatuhkan. Jadi saya mohon khususnya untuk GRIP Jakarta Utara, dan juga sekaligus kebetulan DPC yang lain semua di sini hadir. Mari sama-sama kita tekadkan dalam diri kita di momen hari ini, di momen ulang tahun GRIP yang ke-15 dan acara halal bihalal ini, sama-sama kita hentikan konflik dalam internal kepengurusan kita. Siap? 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 Hilangkan ego masing-masing. Konflik itu saya pelajari, setiap konflik yang saya temukan, yang sampai kepada saya ketika saya investigasi, rata-rata itu hanya egosentris, egoisme pribadi aja. Tidak ada konflik itu terjadi hanya untuk sesuatu yang prinsipal gitu, yang prinsip gitu. Nggak ada. Hanya masalah ego. Berarti kalau kita masih ego dengan diri kita sendiri, kita masih merasa sok penting diri kita sendiri, nah ingat, jangan sok penting kita ini. Nggak ada. Saya Sekjen DPP GRIP Jaya. Kalau nanti malam saya meninggal, nggak ada ngaruhnya sama GRIP, nggak ada ngaruhnya. Besoknya sudah ada pengganti saya, mungkin lebih baik dari saya, mungkin lebih baik dari saya. Jadi jangan kita merasa kalau nggak ada kita, GRIP ini nggak jalan. Nggak, GRIP akan tetap jalan. Tapi buatlah diri kita menjadi penting tanpa merasa diri kita penting. Kalau kita sudah merasa diri kita ini, oh, gua ketua DPC, gua ini kabit OKK, gua ini kabit ini, gua ini panglima, yang timbul di situ keangkuhan, kesombongan, sulit mengalah di antara sesama kita, sulit berdamai dengan diri sendiri. Jadi coba belajarlah berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita sudah mampu berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan mudah berdamai dengan orang lain. Ya, kalau dengan dirinya sendiri dia nggak bisa damai, gimana dia mau damai dengan orang lain? Bagaimana ketika dia berselisih paham dengan orang lain dia bisa selesai? Yang enggak ada, yang ada konflik, pecah, berdebat sedikit pecah, berselisih paham sedikit bubar. Nah, itu cengeng itu. Dalam sebuah organisasi
akan tercipta berbagai macam dinamika. Karena organisasi itu di dalamnya diisi oleh puluhan, ratusan, ribuan orang-orang dengan berbagai macam sifat, berbagai macam karakter, latar belakang, SDM. Nah, ini wadahnya, tempatnya bagaimana kita bisa melatih diri beradaptasi dengan berbagai banyak orang. Ini tempatnya organisasi ini. Dan siapa yang berhasil, siapa yang mampu memanfaatkan dinamika ini, saya jamin orang tersebut ke depannya nanti akan jadi seorang pemimpin yang hebat. Ketua umum kita, Pak Haji Hercules Rosario Marsal. Beliau orang yang berasal dari Timur dulu, waktu masih jadi provinsi Indonesia, sekarang Timor Leste. Beliau jadi ketua umum Grip Jaya yang memiliki anggota. Database saya di tahun lalu, di bulan Agustus terakhir yang saya miliki, hampir 2 juta orang anggota kita. Dari 2 juta orang itu, mereka semua sangat mencintai dan sangat menyayangi dan bangga dengan ketua umum kita. Ya, harga mati. Makanya Grip itu anggotanya real. Itu bukan orang dari Timor, mayoritas. Pendukung mayoritas Pak Hercules itu orang dari Jawa, orang dari Jawa Barat, orang Sunda, orang Sumatera Utara itu banyak sekali pendukung Pak Hercules. Artinya orang Batak, orang Melayu, orang Karo, orang Mandailing, orang Padang, orang Palembang, orang Lampung, orang Banten juga banyak menjadi pendukung Pak Hercules. Orang Sulawesi. Artinya beliau mampu menjadi pemersatu berbagai suku-suku yang ada di negara kita. Itu tidak mudah. Itu bukan sesuatu yang gampang. Bayangkan orang Jawa mau ngikut Pak Hercules. Artinya apa? Bukan karena sukunya Pak Hercules itu kita ikut di organisasi ini. Bukan karena beliau orang Timor Leste, bukan. Bukan karena agamanya, bukan. Tidak ada suku yang istimewa di Grip. Karena kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Semua suku di Grip Jaya ini sama. Kita tidak melihat juga dari agamanya apa. Mau agamanya apa yang resmi di negara ini, kita nggak ngelihat itunya. Yang dilihat apa? Yang kita ikutin dari Pak Hercules itu apa? Kepribadiannya. Betul nggak? Kita bangga dengan kepribadian beliau yang dulunya datang ke Jakarta sebagai petarung, ya, karena faktor keadaan, bukan karena pilihan beliau. Beliau tidak pernah memilih beliau untuk menjadi jagoan di Tanah Abang dulu, enggak. Itu takdir yang beliau tidak pilih. Tapi mau nggak mau beliau harus lewati itu. Tapi beliau dengan sejarahnya yang dulu itu mampu belok ke kanan, hijrah dan istiqomah sampai hari ini. Kurang lebih 20 tahun beliau istiqomah. Itu bukan hal yang mudah. Itulah yang membesarkan beliau. Dan kepada anak-anak yatim yang pada hari ini hadir ada bersama-sama kami di sini, anak-anakku, salam dari Pak Hercules untuk kalian semua, nak.
Pak Hercules adalah bapaknya anak yatim. Setiap malam Jumat di rumah beliau itu selalu beliau menghadirkan anak yatim, paling sedikit itu 200 orang, 300 orang. Setiap malam Jumat tidak pernah putus, sudah hampir 17 tahun beliau laksanakan, tidak pernah putus sekalipun. Itu karena hal-hal demikianlah makanya kita semua ini ikut sama beliau, apalagi yang kalau sudah mengenal beliau, apalagi saya ini menempel di keteknya beliau setiap hari 25 jam saya standby. Nah, sekarang Pak Kabid udah mulai nih, nah baru tahu dia rasanya nih ya. Begitu kita saya dekat dengan beliau, saya mengetahui kesehariannya, saya mendapat bimbingan langsung dari beliau, saya digembleng oleh beliau, keras gemblengannya, keras. Mental saya dihajar sama beliau. Makanya sekarang saya jadi tajam begini, ya beliau yang buat saya. Ini asli muridnya Pak Hercules. Ini didikannya Pak Hercules ini. Preman yang kata orang preman seperti itu masa bisa mampu mendidik orang seperti ini? Ini didikannya. Saya bisa setajam ini. Nah, teman-teman tadi ketua bilang bangga sama saya. Yang didik saya itu Pak Hercules. Baik, teman-teman. Ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman terkait ini kan tema kita hari ini, gerakan Rakyat Indonesia sebagai HUT GRIP yang ke-15. Ini kan yang perintah kemarin ya ketua ya. Perintah ulang tahun GRIP Jaya itu 11 April, pada tanggal 11 April. Kemarin ada perintah seluruh DPC di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan syukuran untuk merayakan hal itu, dan DPC Jakarta Utara melaksanakannya hari ini. Terima kasih ketua, luar biasa, bagus. Dan puncak dari acara ulang tahun GRIP nanti akan kita rayakan bersama-sama di Istora Senayan pada tanggal 10 Maret. Saya koreksi, 10 Mei, Maret udah lewat. 10 Mei. Saya ulangi nih. 10 Mei di Istora Senayan. Serem nggak? Siap nggak? Jakarta Utara? Beneran? Kita penuhi Istora? Kita tumpahin Istora? Turun semua? Oke. Nyala. Jakarta Utara, buktikan. Ya. Buktikan maksimal. Semua kader GRIP Jaya tanpa terkecuali diundang untuk hadir, datang semua. Datang semua berbondong-bondong ke sana. Kita penuhi Senayan. Ya. Tanggal 10 Mei. Dan insya Allah nanti akan dihadiri oleh orang-orang yang belum bisa saya sebutkan, tapi ya mungkin kejutan lah nanti, kejutan. Yang selama ini orang-orang meragukan siapa kita, meragukan GRIP itu apa sih? Siapa sih yang bikin GRIP itu? GRIP itu dibentuk untuk apa sih? Nanti jawabannya tanggal 10 Mei. Oke? Baik. Kembalikan kejayaan GRIP Jaya di Jakarta Utara. Dulu Jakarta Utara ini anggotanya sangat banyak, ya. Saya tahu. Ya, saya tahu teman-teman, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, Jakarta Selatan. Saya tahu teman-teman kehilangan induk. Benar ya? Kehilangan induk ya? Enggak, teman-teman enggak kehilangan induk. Saya masih ada di sini. Saya masih ada di sini. Saya atas nama Ketua Umum
atas petunjuk dari Ketua Umum akan tetap membimbing GRIP di DKI Jakarta. Kita punya hubungan emosional yang sangat erat. Dari awal kita bangun, kita pernah jaya di DKI Jakarta, menjadi ormas yang anggotanya terbanyak di DKI Jakarta pada waktu itu. Sampai hari ini juga masih banyak. Cuman ada yang lagi istirahat, ada yang lagi tidur. Nanti panggil semua ketua dan semua ketua DPC. Beberapa hari ke depan saya akan turun gunung bersama Wakabit OKK, muter ke DKI Jakarta. Akan saya temui lagi sahabat-sahabat lama saya, tokoh-tokoh masyarakat yang dulu-dulu pernah bersama-sama kita. Kita panggil kembali mereka-mereka yang dulu udah pernah bersama kita, ya. Kita laksanakan rekonsiliasi, ya. Teman-teman yang dulu pernah berkonflik, karena konflik egosentris di antara sama kita, yang masih bisa kita maafkan, kita maafkan. Yang masih bisa kita bimbing, kita bina, kita bimbing dan kita bina. Yang masih bisa dirubah, kita rubah. Kita besar karena kita bersatu. Kalau kita tidak bersatu, sedikit-sedikit perselisihan kita pecah, ya terus begitu-begitu aja. Lama-lama habis nanti. Hati-hati, hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita pikir kegaduhan itu, konflik itu muncul dengan fitnah-fitnah, dengan adu domba muncul alami. Tidak, kadang-kadang itu ada yang ciptakan. Itu ada yang ciptakan. Tujuannya untuk apa? Untuk gembosin GRIP, bikin kegaduhan-kegaduhan di dalam. Bahaya ini GRIP kalau besar. Bahaya. Ini saya buka aja di sini, saya buka supaya teman-teman selalu waspada. Ketika ada orang yang datang kepada teman-teman menghasut, menjelek-jelekan sesama di antara pengurus, waspadai orang itu. Waspadai orang itu. Sesama pengurus, apalagi sama ketuanya, menyampaikan berita-berita fitnah, hati-hati situ. Itu musuh kita itu sebenarnya itu. Kalau memang kamu benar, seorang ketua atau salah satu dari pengurus, atau mungkin saya ada sesuatu yang ditemuan, saya membuat kesalahan, ada mekanismenya. Laporkan secara tertulis dengan bukti-bukti yang jelas dan nyata. Ada mekanismenya. Kalau kalian mau melaporkan ketua DPC, mekanismenya ke DPD. DPD-nya karena kita kosongkan, laporkan ke DPP. Tapi dengan surat dan bukti-bukti yang jelas. Berani melaporkan, harus berani membuktikan. Saya ulangin. Berani menuduh orang, harus berani membuktikan. Kalau menuduh orang, kusuk-kusuk di belakang, tapi nggak bisa membuktikan, itu namanya si pembuat gaduh. Itu namanya si pengacau organisasi. Orang kayak gitu halal yang kayak gitu. Itu mengkhianat itu. Yang berpura-pura baik di dalam organisasi kita. Kita ini udah nggak waktunya lagi berkonflik. Jangankan berkonflik internal, jangankan berkonflik eksternal, internal pun udah nggak boleh. Kita sudah waktunya kita menikmati apa yang kemarin kita perjuangkan. Teman-teman capek loh kemarin berjuang untuk mengantar bapak kita itu ke sana, dan kita sudah berhasil. Salah satu bagian dari beliau. Ya hari ini mari kita berkarya, mari kita bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan TNI Polri. Kita minta dibimbing, ya kita nikmati, itu sah dan boleh. Mari kita susun kemampuan kita,
bagaimana Pak pemerintah mau membantu kita memberikan peluang-peluang pekerjaan kalau kita tidak menyiapkan SDM dari kita? Kadang-kadang teman-teman lupa, siapkan SDM, siapkan legalitas, temuin bapak kita di pemerintahan, temuin bapak kita di kepolisian, di TNI. Mereka akan bimbing kita. Itu kewajiban mereka membimbing kita, dan kewajiban kita juga untuk mempersiapkan diri agar kita mampu untuk dipercaya oleh pemerintah, TNI dan Polri. Ya, ini yang saya sampaikan. Dan selanjutnya, tadi saya dibisikin sama Wakabit OKK, Pak Sekjen, ini kok banyak yang nggak hafal lagu Mas Grip ya. Nah, tadi juga banyak juga yang nggak hafal lagu Indonesia Raya. Nggak semua tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waduh, gimana ini? Katanya merah putih. Oh, aku Indonesia, lagu Indonesia Raya dia nggak hafal. Bohong itu. Lagu dangdut hafal, lagu Jimmy Kitchen hafal, ya kan? Oke. Wajib bagi seluruh kader Grip Jaya untuk hafal lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Grip Jaya. Ya, ingat ini ya, dua lagu ini harus wajib dihafal dan ditanamkan dalam jiwa teman-teman masing-masing agar teman-teman memiliki jiwa korsa. Itu lagu itu kalau diserap, dua lagu itu cukup sebagai dasar. Dua lagu itu, Indonesia Raya dan Mas Grip, itu kalau teman-teman jiwai, teman-teman tuh sudah tanpa sadar nanti karakter teman-teman nanti berubah ya. Dan Grip Jaya itu bukanlah organisasi premanisme. Ini yang masih berperilaku premanisme, saya ingatkan di sini, hilangkan perilaku premanisme. Sudah nggak waktunya lagi, sudah nggak zamannya lagi. Teman-teman akan ketinggalan zaman. Teman-teman akan dimusuhi masyarakat. Teman-teman akan, mungkin istri dan anak-anak kita aja malu punya ayah seperti kita gitu. Kalau pola premanisme masih kita pakai, hilangkan pola premanisme, ganti dengan pola bermitra, ya, cari pekerjaan, cari uang. Itu harus. Bagaimana kita besarkan organisasi kalau kita nggak ada pundi-pundi uang pemasukan? Hanya polanya aja yang dirubah. Jangan memaksa, jangan meminta-minta, apalagi memeras-meras. Grip Jaya nggak ada begitu ya. Nggak ada pedagang-pedagang kecil dijatahin dagang itu, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Pecat ketua. Pecat itu, pola-pola premanisme. Tapi jiwa premannya jangan dihilangkan. Nah, paham nggak yang saya maksud? Pola perilaku premanisme wajib dihilangkan oleh anggota Grip Jaya. Tapi premannya jangan dihilangkan, jiwa premannya jangan dihilangkan. Preman itu kan konotasinya luas, karena itu kata-kata abu-abu. Itu kata-kata abu-abu, saya pernah sampaikan dulu di TVI News. Premanisme itu abu-abu, kata-kata maknanya luas, banyak, semua bisa mengartikan. Saya mengartikan dalam artian preman itu adalah seorang jagoan dan pemberani. Itu jangan dihilangin, jangan, tetap. Grip Jaya itu, anggota Grip harus tetap jadi pemberani. Jadi perilaku premanismenya dihilangkan, tapi jiwa premannya tetap dipakai. Oke, paham? Baik. Terakhir, Bapak Ketua Umum menyampaikan pesan kepada teman-teman semua. Tanggal 10 Mei, acara puncak HUB Grip Jaya yang ke-15 di Istora Senayan, hukumnya wajib untuk kita semua mensukseskan. Itu adalah harga diri dan marwah kita bersama. Siap? 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 Grip! Grip!
Grip! Hercules! Kalau ikut, kalau takut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.